Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita takdimi para habaib dan para ulama sebagai penyambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Kiai Haji Muhammad dan Kiai Haji Soleh serta semua para kiai yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga para alim ulama, para habaib panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat ibadah dan dakwahnya, dan semoga kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya takdirkan, saya muliakan, saya hormati para pejabat dari Kemenang dan juga Bapak dari Kapolri dan TNI serta seluruh para pejabat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga para pejabat kita termasuk yang berada di dalam ranah hadis Nabi SAW berbunyi yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada pejabat-pejabat yang adil dan amanah itu pahalanya sama seperti beribadah setiap harinya beribadah selama 60 tahun namanya. Semoga mereka semuanya yang hadir mendapatkan itu semuanya, sehingga mereka berhak untuk mendampingi Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Muhammad dan masuk surga bertetangga dengan Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Para wali santri, para undangan dan para santri serta santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sebetulnya ulun ini uyuh dari pagi tadi di jalan. Tapi subhanallah begitu datang ke negara ini melihat pemandangan yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, sangat mendinginkan hati. Saya melihatnya saja sudah luar biasa gembiranya bagaimana orang tuanya. Sebagaimana saya punya abah Al-Habib Hasan Baharun rahimahullah rahmatul abrar, beliau yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah yang sekarang ini jumlah santrinya 17.000 orang, dari mulai MI sampai pasca sarjana. Alhamdulillah kami pondok kedua di Indonesia yang baru ada program doktornya. Beliau berkata, kalau ada wali santri yang mereka itu masukkan anak-anaknya ke dalam pondok-pondok pesantren, berarti mereka itu telah melakukan satu langkah untuk menggapai cintanya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena memang cita-citanya Nabi kita Muhammad SAW, angan-angannya Nabi Muhammad SAW, kehendaknya Nabi Muhammad SAW, semua umatnya itu bahagia hidupnya, dan semua umatnya itu masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Masalahnya banyak di antara kita yang gagal paham dan salah kaprah. Disangkanya yang namanya masuk surga itu tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, tanpa dasar, begitu saja dengan sendirinya yang mau masuk surga sesuai dengan ketentuannya, takdirnya masuk surga, yang enggak ditentukan masuk surga dia masuk neraka. Ternyata tidak seperti itu, karena memang Allah SWT menurunkan ayat pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismika rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca, karena paling standar pengetahuan itu adalah dari membaca. Membaca itu belajar dulu bagaimana cara membaca, lalu kemudian membaca, lalu apa yang dibacanya isinya itu harus biasa diuraikan,
Itu nggak mungkin tanpa diketahui oleh seorang yang belajar pesantren itu. Oleh karenanya saya katakan beruntung, apalagi sampai anak-anaknya itu hafid Quran. Yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, nanti orang tua yang punya anak hafid Quran ketika berada di padang mahsyar, maka kedua kepalanya itu diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka tetap berada di dalam tahfidz Quran sampai meninggal dunia. Karena mohon maaf, bukan cuma hafal Quran lalu dilupakan. Kalau cuma hafal Quran lalu dilupakan, dicabut kembali itu mahkota abahnya. Jadi harus dipertahankan sampai meninggal. Ditambah lagi satu, bukan cuma menghafalkan. Kalau menghafalkan, orang-orang yang di luar Islam sana pun juga menghafal, bisa menghafal. Tapi mereka tidak melakukan mahkota daripada Allah Ta'ala, yang menghafalkan tapi mengamalkan isinya. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, satu daripada 5 yang nanti ketika meninggal dunia jasadnya dipastikan tidak akan hancur. Siapa mereka? Para nabi. Yang kedua, para ulama yang mengamalkan dengan ilmunya. Yang ketiga, para syuhada. Yang keempat, para hafidul Quran tapi dia mengamalkan dengan isinya. Kemudian yang kelima adalah orang yang yang tukang azan, yang azannya itu tidak diupah selama 7 tahun tanpa henti, maka dia meninggal dunia dalam keadaan utuh badannya. Semoga anak kita tadi yang sudah diwisuda menjadi mereka dapat kemuliaan di dunia, dapat kemuliaan dengan jasadnya tidak hancur dan masih utuh, dan di akhirat nanti dibanggakan Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menghafal Quran itu tidak mudah. Karena menghafal Quran itu ketika menghafal harus dalam keadaan wudu. Menghafal Quran itu tidak mudah. Karena bacaan yang paling membosankan, yang paling bikin cepat tidur di dunia itu adalah Al-Quran. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua yang kontra dengan hawa nafsu itu adalah kebaikan. Sedangkan semua yang klop dengan hawa nafsu itu adalah keburukan. Sedangkan Al-Quran itu adalah paling sucinya suci di muka bumi ini, ya Al-Quran. Bahkan mukjizatnya Nabi yang dari mulai Allah turunkan sampai sekarang tidak berubah, satu harf pun tidak berubah, harokatnya pun juga tidak berubah, itu adalah Al-Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, nanti di akhir zaman akan ada suatu fitnah yang sangat dahsyat dan sangat besar, karena nanti ada satu makhluk yang sangat berat besar dan dia menjelma seperti seakan-akan itu Tuhan kita. Tingginya saja itu sampai setengah langit. Kalau kita di mana saja kita melihat itu. Siapa dia? Dajjal. Dajjal itu bisa mendatangkan ibu orang tua kita yang sudah meninggal, bisa didatangkan. Guru-guru kita yang sudah meninggal bisa didatangkan, bisa ngomong kamu taat, kamu tunduk kepada Dajjal dan sebagainya. Dia bisa membuat surga-surgaan, dia bisa buat neraka-nerakaan, dia bisa menghidupkan orang lalu bisa matikan orang, kemudian hidup kembali dengan cara manusia itu dibelah jadi 2. Setelah belah jadi 2, beliau jalan di tengahnya, kemudian bangun lagi. Sehingga dahsyatnya fitnah luar biasa. Sekarang baru dari medsos saja banyak orang yang jauh dari sholat, banyak orang yang tidak bertata krama. Ini langsung Dajjalnya sendiri yang hadir bersama kita. Sesuatu yang logis, sesuatu yang nyata, yang nanti oleh Allah Ta'ala air itu akan dikurangi sampai 2/3-nya, tinggal 1/3 air. Sehingga untuk mendapatkan air saja berebutan orang. Sekarang sudah mulai tampak yang semacam ini tanda-tandanya. Siapa yang selamat? Yang selamat itu adalah yang hafal Al-Quran. Beruntung mereka yang hafal Quran. Begitu pula kalau saya tidak bisa menghafal Quran, hafalkanlah 10 ayat yang awal daripada surat Al-Kahfi dan 10 ayat yang akhir daripada surat Al-Kahfi. Insya Allah selamat daripada fitnah Dajjal. Itu di antara kemuliaan. Nggak akan mudah. Di antara sekian banyak, sekian miliar manusia itu, mereka itu akan beruntun bersama-sama datang untuk menguatkan Dajjal. Tapi mereka yang beriman dan bertakwa, dia akan melihat Dajjal itu tampak di dahinya ada tulisan kaf, alif, fa, dan roh, yaitu kafir. Sehingga apa? Setiap orang mukmin tahu ini bukan Tuhan, ini adalah Dajjal. Dari mana tahu? Dari tanda yang tertulis di atas dahinya. Bagaimana yang semacam itu bisa diajarkan, bisa diketahui kalau nggak pernah mondok, nggak pernah belajar madrasah diniyah? Mohon maaf,
Kita ke pemilu tinggal 2 tahun. Sebelum anggota legislatif, anggota partai kampanye, kita harus kampanye duluan. Bagaimana kampanyenya? Bagaimana caranya supaya masyarakat kita menjadi ahli Quran, jadi ahli majelis? Kalau sudah kita bisa pastikan masyarakat kita paling tidak 50%. Sekarang ada sebuah penelitian yang saya dapatkan langsung dari Kalimantan Tengah, di mana pada saat itu saya pernah berjumpa dengan seseorang yang dia itu menjabat sebagai ketua asosiasi dokter se-Kalimantan. Apa kata dia? Beb, boleh saya bertanya? Silakan. Saya mau bertanya, Beb, dari 170 juta muslim yang sudah balik itu, di antara mereka yang pernah datang kepada habaib, datang kepada kiai, belajar kepada kiai, hadir majelis taklim dan sebagainya, itu berapa persentasenya? Masya Allah, begitu saya mendengar pertanyaan tersebut, saya terhenyak. Karena memang tidak pernah saya pikirkan. Saya lihat ketika terjadi haul apa guru sekumpul, Masya Allah, yang hadir itu sampai memecahkan rekor muri 2.300.000 orang. Paling besarnya pengikut haul atau yang hadir haul. Lain lagi haul di Solo, haul di Gresik dan sebagainya, haul di mana-mana penuh. Sehingga kami merasa bahwasanya itu bukan suatu masalah. Banyak yang dekat pada kaum muslimin, banyak yang dekat pada kiai, banyak yang dekat pada para habaib. Ternyata pas saya tanya, sudah ada penelitian? Iya, Pak. Sampelnya diambil dari mana? Dari semua provinsi di Indonesia, 27 provinsi pada saat itu. Berapa hasilnya? Katanya hasilnya cuma 15%. Mohon maaf, berapa banyak kawan-kawan kita di Polri belum pernah ketemu sama ulama sama sekali. Di TNI belum pernah ketemu sama ulama sama sekali. Mereka para mahasiswa belum pernah ketemu sama para ulama sama sekali. Bagaimana mereka bisa dihadapi, diharapkan untuk mendapatkan kebaikan? Sementara semua harapan kita itu datangnya daripada Allah. Kita ingin hidup dalam keadaan panjang umurnya. Siapa yang berikan panjang umur? Allah. Kita ingin sehat hidupnya, badannya sehat. Siapa yang berikan kesehatan? Siapa yang berikan penyakit? Allah. Kita ingin sukses hidupnya. Siapa yang berikan suksesan? Juga Allah. Kita ingin bahagia, harta bendanya banyak, sugih, kaya raya dan sebagainya. Itu pun juga Allah yang memberikan. Bagaimana mungkin Allah akan memberikannya dalam keadaan kita tidak taat kepada Allah? Dan bagaimana mungkin anak-anak kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, mereka itu taat kepada Allah kalau mereka itu nggak pernah tahu? Mohon maaf, saya tadi datang sini pakai patwal, lampu merah terobos. Karena apa? Ada polisi. Coba nggak ada polisi yang mengawal kita, kita terobos? Nggak pakai kita terobos. Kalaupun kita terobos, kita pasti lihat-lihat, jangan-jangan ada polisi, kita kena tilang. Kenapa? Karena tahu. Sementara mereka, Masya Allah, sekarang ini banyak orang tua yang mengadukan anak-anaknya tidak seperti anak-anak dahulu, berani pada orang tuanya, membantah pada orang tuanya. Sekarang ini banyak para istri bukan seperti istri yang dahulu, mereka itu berani pada suaminya, bahkan menang kepada suaminya. Sekarang ini banyak para tetangga yang tidak hormat kepada tetangganya dan sebagainya. Semuanya sekarang ini banyak yang menuntut kepada orang lain, sementara dia tidak menjalani. Bagaimana mungkin anak kita akan menjadi anak yang bakti pada orang tuanya? Dia nggak pernah belajar bagaimana cara berbakti pada orang tua. Mohon maaf, saya ini alhamdulillah ini begini, saya S3, saya doktor, S1 saya ambil di luar, S2 saya di Unsur di Surabaya, S3 saya di 2 tempat alhamdulillah, di UTM Malaysia dan di UIN Malang, dan alhamdulillah hanya 3 tahun dengan predikat cum laude saya dapatkan. Tapi alhamdulillah setiap hari saya berjumpa dengan ibu saya, bersalaman dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya dan saya cium kakinya setiap hari. Ketika saya cium kakinya, saya berkata, ya Allah, aku minta ridhomu ya Rabb. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya tahu bagaimana Nabi Muhammad itu benar-benar mengagungkan kedua orang tua, walaupun Nabi Muhammad sendiri tidak mendapati orang tuanya. Tapi ya bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan, ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abu. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada ridho kedua orang tua, sementara murkanya juga terletak kepada murka kedua orang tua. Kalau kita ingin tahu kita ini termasuk diridhoi Allah Ta'ala atau tidak, kita lihat orang tua kita. Sementara para wanita, mereka sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ujian terberat mereka itu adalah para suami. Sehingga ketika seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki, maka mulai saat itu hak yang terbesar bukan lagi haknya Allah,
dan Rasulnya, itu yang pertama, hak Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian yang ketiga bukan lagi orang tua, tapi yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-29 sampai ke-30 itu suami, baru 31 itu orang tua. Kalau mereka tidak diajarkan semacam ini, bagaimana mereka bisa mengerti? Alhamdulillah Bu, saya punya ibu masih ada dan semoga panjang umur sehat walafiat. Termasuk yang langka hidupnya, adanya perempuan punya sifat seperti ibu saya ini langka. Kenapa? Alhamdulillah saya bangga lahir dari rahim ibu saya. Ibu saya menghatamkan Quran setiap hari, setiap 3 hari hatam 1 kali hataman. Dari umur 11 tahun sampai sekarang, sampai setelah dia itu dalam keadaan sudah tua, sepuh, maka beliau itu kadang-kadang baca Quran ketiduran dan sebagainya. Tapi di sini yang lebih mengajaibkan, demi Allah saya bersumpah, semenjak kecil ibu saya menemani ayah saya 27 tahun lamanya. Dari semenjak kecil, semenjak saya bisa ingat, tidak pernah terjadi pertengkaran antara ibu saya dengan ayah saya. Demi Allah saya bersumpah di atas mimbar ini, tidak pernah sekalipun ibu saya marah kepada suaminya. Demi Allah saya bersumpah di atas mimbar ini, tidak pernah sekalipun ibu saya meminta pada suaminya. Demi Allah saya bersumpah di tempat ini, tidak pernah satu kali pun ibu saya membantah apa yang dikatakan oleh ayah saya. Kenapa demikian? Belajar. Sama seperti kayak begini. Ini air, saya masuki, saya bubuhi racun. Setelah saya pergi, ada yang mau minum? Kira-kira ada yang mau minum tidak? Ketika saya masukkan racun, antum semua melihat, ini botol saya isi racun. Setelah saya pergi, ada yang mau minum? Tidak akan ada yang minum. Kenapa? Membahayakan, mematikan. Sama seperti itu, ketika orang itu tahu, maka dia tidak akan melakukannya. Tapi ketika dia tidak tahu, maka dia itu mudah sekali untuk melakukannya. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Gak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu itu, dia itu lebih berhati-hati. Orang yang tahu itu walaupun dia menerobos, dia tahu haram, tapi lakukan, tetap dia itu terhantui. Beda sama orang yang tidak tahu. Masih ingat tidak? Waktu kemarin masih diperbolehkan oleh Bapak Kapolri kita fashion catwalk itu yang di mana itu? Di mana? Citayam. Masya Allah. Di antara yang hadir itu dipilihlah mereka-mereka yang berjilbab, mereka-mereka yang tampak berpakaian-pakaian sekolah tapi sekolahnya itu masih MTS. Begitu mereka datang, didatangi oleh seseorang, ditanya, tahukah adik bagaimana cara berniat sholat maghrib sama sholat duhur? Masya Allah, niat saja, niat sholat maghrib saja nggak bisa. Usolli sholat maghribi gitu. Macam-macam, yang paling tepat hanya itu saja, tapi yang lainnya banyak nggak paham. Kalau sudah niatnya saja nggak bisa, berarti apalagi sholat. Kalau sudah niatnya salah, berarti sholatnya tidak sah. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semuanya. Jangan kita katakan itu mereka itu adalah anaknya orang. Mereka itu anak kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin satu dan yang lainnya itu adalah saudara. Itu tanggung jawab kita sebagai pemerintah. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu tanggung jawab kita sebagai sesama muslim. Ini yang menjadi masalah yang besar di negara kita ini. Kalau kita ingin merubah negara Indonesia yang besar, yang kita cintai ini, yang alhamdulillah saya keliling di negara-negara Nusantara ini, di negara-negara tetangga, alhamdulillah saya tidak pernah melihat negara seperti negara Indonesia. Orangnya ramah, akhlak budi pekerti lebih baik daripada yang di luar sana. Tapi kita sangat menyayangkan, sangat miris hati kita kalau sudah kita itu diperendah, TKI kita direndahkan, sampai mereka itu dilakukan kepada mereka sebuah kezaliman, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa dan sebagainya. Kenapa ini semua terjadi? Bukan karena pemerintahnya, bukan sama sekali. Tapi masalah utamanya itu dari kita semuanya. Karena Nabi Muhammad SAW yang mengetahui dengan segala macam misteri di dunia ini, beliau 1400 tahun yang lalu beliau telah bersabda di dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Idza asani man arafani sallattu alaihi man lam ya'rifni." Jika sudah bangkang kepada perintahku, disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh perintah oleh Allah Ta'ala tapi tidak dilaksanakan juga, maka aku berikan mereka-mereka yang menjabat itu
siapa-siapa yang tidak tahu dan tidak kenal kepada Allah. Sehingga kalau kita ingin merubah Indonesia yang kita cintai ini, jangan kita rubah anggota legislatifnya, nggak perlu. Atau merubah partainya, nggak perlu. Merubah presiden, nggak perlu. Tapi yang merubah itu harus kita. Dari mulai tingkatan desa harus berubah, tingkatan kecamatan harus berubah, tingkat kabupaten harus berubah, tingkat provinsi harus berubah. Kalau sudah berubah semuanya jadi ahli majelis, maka semuanya akan berubah. Walaupun pemimpinnya tidak baik, misalnya akan berubah menjadi baik. Kenapa? Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau seandainya penduduk suatu kota, suatu desa, suatu kampung, suatu bumi itu, suatu negara itu, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keluarkan keberkahan dari bumi. Tapi yang terjadi apa? Kita tidak seperti itu. Hanya 15% yang tahu. Hanya 15% yang pernah berhadap, pernah datang pada para ulama dan sebagainya. Ini yang menjadi sebuah catatan kita. Kenapa kemudian kita menjadi seperti ini? Negara Indonesia itu negara paling kaya sebetulnya. Apa yang tidak punya kita? Dari mulai minyak, timah, besi, semuanya kita punya. Tapi jangan salahkan pemerintahnya sekali lagi. Tapi salahkan kita semuanya. Banyak di antara kita mohon maaf, yang dia itu mengadukan suaminya, mengadukan istrinya, mengadukan anaknya. Kenapa? Karena sebabnya satu, karena mereka tidak mengenal Nabi Muhammad. Kalau sudah mereka mengenal Nabi Muhammad, senang hidupnya, bahagia hidupnya. Alhamdulillah, saya sebagai seorang anak berlima saudara, kami bersumpah kepada Allah, demi Allah kami tidak akan mengatakan tidak kepada apa saja yang diminta oleh ibu kami. Bahkan nyawa pun demi Allah kami akan berikan kalau dimintanya. Kenapa? Karena kami tahu. Alhamdulillah, kami kalau ketemu sama ibu saya, kami duduk di bawah, ibu saya di kursi. Kami orang yang besar, yang dianggap besar sama orang-orang, dikenal banyak orang, tapi kami melakukannya untuk siapa? Ibu kami. Kami setiap pagi menuntunnya berjalan dalam keadaan bertatih-tatih. Kami lakukan. Kenapa? Kami tahu di situ ada sebuah nilai ibadah dan nilai pahala yang besar sisi Allah. Kenapa kami lakukan? Karena kami tahu. Sementara kalau ada orang tua yang dia itu menuntut anaknya seperti yang diharapkannya, tapi dia tidak mendapatkannya, jangan salahkan mereka, salahkan kita sendiri. Ini zaman yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Sayati alaikum zamanun halakul rajuli ala yadai abawai. Bakal datang suatu zaman di mana kebinasaan seseorang justru terletak kepada kedua orang tuanya. Ada kedua orang tua yang mau merelakan anaknya itu binasa? Insya Allah tidak ada. Tapi mereka itu tidak sadar, ternyata mereka itu tanpa sengaja telah membinasakan anak mereka. Karena apa? Karena dengan mereka masukkan di dalam pendidikan yang salah, akhirnya mereka tidak menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah. Apakah akan terulang, Pak? Yang terjadi baru-baru ini, ketika saya itu sedang melewati kuburan, tiba-tiba ada anak muda yang sedang bergitaran di atas kuburan. Saya datangi, saya katakan, hai anak muda, apa nggak ada tempat lagi untuk kamu bergitaran harus di tempat yang semacam ini? Apa katanya dia? Loh Pak Ustadz, ini kan kuburan ayah saya, apalagi ayah kamu. Masa kamu itu akan mengirimkan dosa kepada ayah kamu? Baca tahlil, baca yasin, baca sholawat di atasnya, jangan bergitaran. Apa kata beliau? Dengan lugunya anak muda itu berkata, Pak Ustadz, saya tidak bisa. Saya kan ingin mendedikasikan sesuatu untuk ayah saya. Baca Quran, saya nggak bisa. Baca Fatihah, saya nggak bisa. Baca Qul Huwallahu, saya nggak bisa. Baca sholawat, saya nggak bisa. Apa kita mau semacam itu? Ini sekarang yang terjadi sekarang ini. Oleh karena kita lihat bagaimana pergaulan bebas luar biasa. Padahal kalau seumpama ada salah satu di antara kita yang punya anak perempuan, kemudian dia itu berzina sampai hamil di luar nikah, apalagi sampai aborsi dan sebagainya, demi Allah orang tuanya juga ikut mendapatkan setimpal pada dosanya. Jangan cuma kita katakan, oh itu bukan urusan saya, dia kan sudah balik. Tidak, anak perempuan itu tetap menjadi tanggungan kedua tuanya sampai kapan? Sampai dia menikah. Bahkan Nabi SAW menjamin kalau ada orang tua punya anak perempuan, lalu dia itu menjaganya, tidak bermaksiat kepada Allah sampai dia itu kawin, maka aku sama dia nanti di surga seperti ini, bertetangga dengan Nabi Muhammad. Tapi yang terjadi sekarang, baru-baru ini ada seorang ustadz
Walaupun ustadz tidak menjamin anaknya itu terabaikan pendidikannya, mungkin dia kalah pada istrinya, sehingga seorang ustadz dai yang berdakwah di mana-mana, tapi anaknya tetap memasukkan diri, nggak mau masuk pondok pesantren, ataupun di pondok pesantren yang juga ada umumnya, tapi dia itu memasukkan diri masuk di SMA negeri. Akhirnya baru-baru ini datang Mbak saya dalam keadaan menangis seumbukan. Kenapa? Karena anaknya ternyata sekarang sedang hamil di luar nikah. Ini seorang ustaz, salah satu contoh. Akhirnya terjadi. Kenapa? Karena dia tahu. Saya Bu, Pak, pernah membuat sebuah penelitian mandiri di pondok. Anak-anak yang masuk pondok pesantren setelah SMA, saya kumpulkan 100 orang saja, sampelnya cuma 100. Lalu saya berikan kertas untuk dijawab oleh mereka. Saya katakan pada mereka, ayo tolong ya, jawab tapi dengan pengetahuan kalian ketika kalian berada di SMA sebelum masuk pondok ini. Saya fokuskan pertanyaannya terhadap 3 hal. Yang pertama, apa hukumnya sholat 5 waktu? Yang kedua, apa hukumnya pacaran? Dan yang ketiga, apa hukumnya jilbab? Subhanallah, 85% seperti yang dilakukan oleh ketua asosiasi dokter itu, ternyata 85% mengatakan zina itu nggak apa-apa, pacaran itu nggak apa-apa, zina yang nggak boleh. Kalau pacaran itu nggak apa-apa, zina yang nggak boleh. Coba lihat, sholat 5 waktu itu nggak wajib. Kalau orang laki-laki wajibnya setiap minggu sekali sholat Jumat. Tapi kalau perempuan malah lebih parah lagi, setahun 2 kali sholat Id. Jilbab nggak wajib kecuali kalau mau ke pengajian, mau ngelayat pakai jilbab. Masya Allah. Ini sesuatu jawaban yang lugu. Tapi ini tanggung jawab kita semuanya sebagai orang tua. Kalau tidak, maka kita itu jangan sampai seperti disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahlu waladu. Pertama kali yang akan menyudutkan seseorang, menyulitkan seseorang, mendesak seseorang, itu adalah justru istri dan anak-anaknya. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad, ada satu orang yang dia itu ditimbang di atas mizan, dipastikan dia itu termasuk ahli surga karena lebih banyak amal kebaikannya daripada amal keburukannya. Tapi sebelum divonis, ternyata ada suara yang menuntut dari dalam neraka. Apa isi tuntutannya? Isi tuntutannya juga disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang dibawa oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya. Ya Rabbana khudh haqqana minhu fa innahu la yu'allimuna ma na'lamu wa kana yu'imul haram wa nahnu la na'lamu. Yang artinya, ya Allah, aku meminta keadilan-Mu ya Allah. Aku sekarang berada di neraka ini gara-gara orang ini. Dulu waktu aku di dunia, aku tidak pernah diberitahukan sesuatu yang harus ketahui. Kalau dia, orang tua itu tidak bisa mengajari anaknya, titipkan ke pondok pesantren, titipkan kepada madrasah-madrasah diniyah, titipkan pada seorang ustaz. Dengan begitu lepas tanggung jawabnya. Ini tidak dilakukan. Dan dulu waktu di dunia, aku selalu diberikan asupan haram, sementara aku tidak tahu kalau itu adalah asupan yang haram. Padahal kalau seumpama saya diberikan minuman, ternyata ini minuman bercampur dengan arak, saya tidak tahu, disediakan, saya minum, dosa apa tidak? Dosa apa tidak saya minumnya? Karena saya nggak tahu, dosa apa tidak? Nggak dosa. Tapi setelah saya minum, ternyata saya nggak pernah, memang alhamdulillah sampai sekarang, dan semoga sampai mati nanti tidak pernah minum arak. Karena saya tidak pernah minum arak, saya minum 1 tenggak atau 2 tenggak. Kira-kira mabuk tidak? Mabuk tidak? Bekasnya itu ada. Walaupun saya minumnya tidak apa-apa, tapi bekasnya itu ada. Makanan yang haram yang kita makan itu ada bekasnya. Efek yang tidak baiknya itu ada. Efek baiknya apa? Menjadikan orang seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, man akalal halala atau ajawarihu sya'at am abad alimat aulam ta'lam, wa man akalal harama asad jawarihu sya'at am abad alimat aulam ta'lam. Yang artinya barang siapa yang makanannya halal, mau nggak mau anggota badannya akan digunakan untuk kebaikan dan ibadah. Tapi sebaliknya, yang makanannya haram, mau tidak mau anggota badannya akan digunakan untuk kemaksiatan dan dosa. Ada bekasnya itu ada, walaupun mereka nggak dosa ketika makannya karena yang dosa orang tuanya, tapi tetap itu ada pengaruhnya. Kita ingat ada seorang alim yang besar, namanya Imamul Haramain, namanya itu gelarnya, namanya Abdurrahman bin Muhammad Al-Juwaini. Beliau itu gurunya Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau di masa kecil
Di saat beliau itu masih menyusu kepada ibunya, tiba-tiba ibunya itu pergi keluar untuk hajatan. Di tetangganya itu ada sebuah perkawinan, dia tinggalkan anaknya. Ketika ditinggalkan di rumah, anaknya ini, Imam Haram ini menangis tanpa henti karena mungkin dia haus, sementara ibunya tidak ada. Di tetangga sebelah itu ada budak perempuan yang kebetulan dia itu sedang menyusui, maka diambilnya Imam Haramain, disusuinya. Ketika disusuinya, datanglah ayahnya Sayyidina Muhammad Al-Juwaini, ayah beliau ini. Begitu melihat disusui, dia marah. Letakkan, kenapa kau susui tanpa diizini? Dia marah. Kemudian apa yang dilakukan oleh ayahnya itu? Dimasukkan jari telunjuknya, kemudian dicungkil-cungkil sampai dia muntahkan sampai tidak ada sisa. Suatu waktu ketika beliau itu sudah besar, ketika beliau itu sudah tua, menjadi Imam Haramain, yang dikatakan selama masih hidup Imam Haramain maka tidak ada faedah yang ditulis oleh seseorang, karena apa? Semua faedah itu sudah disebutkan oleh Imam Haramain. Suatu waktu ketika dia itu berangkat ke majelisnya, tiba-tiba dia tidak bisa ngomong. Ketika ditanya, "Loh, kenapa? Tumben kamu itu melakukan seperti ini. Nggak pernah terjadi pada kamu seperti ini." Apa katanya? "La'allahu asrarratah." Mungkin ini bekas air susu yang pernah aku minum dulu. Padahal budak perempuan itu datang ingin menyusuinya, berarti apa? Dia sendiri yang mau, nggak apa-apa. Cuma karena makanannya apa? Itu nggak tahu, mungkin saja makanannya syubhat, sehingga lihat bagaimana bekasnya kepada Imam Haramain. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kenapa beliau itu seperti itu? Kenapa Abi Dujana, seorang yang sangat dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ketika ditantang duet oleh orang-orang kafir ketika berperang bersama Nabi Muhammad SAW, maka Abi Dujana mengikatkan ikatan merah di kepalanya, kemudian, "Ya Rasulullah, biarkan aku yang maju ya Rasulullah." Sambil dia itu berjalan berlenggak-lenggok sambil membusungkan dadanya. Katanya Nabi SAW, perjalanan dan cara jalan semacam ini dibenci oleh Allah, tapi di saat yang semacam ini dicintai oleh Allah Ta'ala. Abi Dujana suatu waktu sholat bersama Nabi Muhammad, selalu di saf depan. Tapi suatu waktu ketika sholat subuh, begitu dia salam Rasulullah, langsung dia pergi. Hari kedua juga seperti itu, hari ketiga seperti itu, hari keempat begitu dia mau pergi dipanggil oleh Nabi. Abi Dujana, matilah. Aku melihat engkau setelah salam langsung pergi. Tidakkah engkau mau mendengarkan doaku? Tidakkah engkau mau berbaca wirid bersamaku? Apa jawaban Abi Dujana? "Ya Rasulullah, sebagaimana semestinya sebelumnya juga saya selalu membaca doa bersamamu, baca wirid bersamamu. Cuma sekarang ini beda ya Rasulullah." "Apa yang beda?" "Tetanggaku sedang panen kurma, dan biasanya kalau sudah terbit matahari ada sebagian kurma itu yang jatuh, dan sebagian daripada kurma itu jatuh di halaman rumahku. Aku takut sampai anakku bangun duluan kemudian dia mengambil salah satu daripada kurma yang jatuh itu." Masya Allah, coba lihat bagaimana sahabatnya Nabi Muhammad, sehingga pantas kalau kemudian mereka itu dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, ayo sama-sama beruntung dan merasa beruntung, ajak sebanyak-banyaknya, hidupkan pesantren-pesantren, hidupkan madrasah diniyah. Ayo kalau semua ibu-ibu mau suaminya itu menjadi suami yang baik, menjadi tauladan bagi keluarganya. Saya sudah melaksanakan dan menerapkan konsep ini di berbagai provinsi, dan alhamdulillah yang menerapkan ini selama 3 bulan pasti berhasil. Ibu-ibu pengen suaminya menjadi tauladan bagi keluarganya, ibunya, bapaknya tidak melakukan KDRT, mau bapaknya santun kepada istrinya, santun kepada anak-anaknya, mau. Sekarang eranya emak-emak, bukan eranya bapak-bapak. Kayaknya eranya bapak-bapak sudah lewat. Kenapa? Karena baru-baru ini, mohon maaf Pak Kemenang, baru-baru ini ada sebuah penelitian yang mencari tahu tentang seberapa banyak laki-laki yang menang sama istrinya dan yang kalah sama istrinya. Ternyata apa? Ternyata sebanyak 85% suami itu takut sama istrinya. Nggak tahu kalau di negara ini sama tidak? Iya Pak Polisi, di negara gimana, sama atau tidak di negara ini? Kira-kira gimana Pak Kemenang? Kalau di Jawa semuanya rata, itu 80% itu apa kata istrinya? Sekarang tidak apa-apa lah, ini yang terjadi misalnya sudah kaset karena mereka nggak punya ilmu. Sebetulnya mohon maaf, ibu-ibu yang berada di dalam yang menjadi korbannya itu ibu-ibu, karena harusnya suami itu ditakuti oleh setan. Tapi kalau sudah
ibu-ibu ditakuti oleh suami, maka otomatis setannya nggak takut. Tapi kalau sudah ibu takut pada suami, maka setan itu takut pada suami, sehingga apa? Akan terjaga tata caranya, aktivitasnya dan sebagainya. Dulu masih ingatkan bagaimana nenek-nenek kita masih hidup itu tanya bagaimana mereka pada suaminya. Sekarang tidak lagi, kan apa? Karena salahnya itu mereka itu, para suaminya itu tidak tahu gimana cara mendidik, bagaimana cara memperlakukan, sehingga apa? Jadi korban terus. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda, suatu waktu beliau itu menghadap pada Sayyidatuna Aisyah dan sahabat-sahabat perempuan yang banyak, lalu beliau berkata ketika baru turun daripada Isra Mi'raj, "Matalun nisa asrahinar." Kenapa perempuan-perempuan itu paling banyak penghuni neraka? Kenapa? Suaminya. Sebabnya suaminya. Coba suaminya ajak istrinya untuk hadir majelis taklim, maka insya Allah nggak bakal seperti itu. Oleh karenanya Bu, mau tidak Bu, rumah tangga ibu berubah menjadi bahagia, aman, sentosa, sejahtera, bahkan rezekinya juga numplok insya Allah. Mau? Ah, sekarang era ibu-ibu, buktikan. 3 bulan lagi saya datang ke sini sudah berubah kampung ini. Gimana caranya? Ibu-ibu nanti pulang ke rumah, kasih tahu ultimatum suaminya. Suamiku, pokoknya mulai malam ini, malam apa sekarang? Malam Senin. Nah, malam ini dan malam Jumat saya gak bakal beri jatah, kecuali kalau Bapak mau hadir majelis taklim seminggu 2 kali. Insya Allah nggak dosa Bu, nggak dosa, itu ditanggung karena kebaikan itu Bu. Pokoknya saya nggak mau, kalau perlu diikat kakinya. Kecuali pastikan mau hadir majelis taklim seminggu 2 kali. Lihat Bu, kata-kata saya, demi Allah saya bersumpah, 3 bulan mereka hadir majelis taklim, subhanallah akan berubah. Kenapa? Yang merubah seseorang itu bukan ustadznya, bukan dai-nya, bukan, tapi syariat yang dikeluarkan, hadis Nabi yang dikeluarkan, itu yang mempunyai sebuah rahasia yang besar, sehingga orang mendengarkan itu langsung dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad tidak pernah meminta kepada kita, jadilah seorang dai, jadilah seorang mubalik, nggak ada. Tapi Nabi SAW meminta kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Bapak Kepala Kemenak, saya baru-baru ini dan saya kerap sekali membuat seminar untuk merambah, menyasar dakwah kita menengah ke atas. Saya suka membuat seminar di Balai Kartini, di gedung 165, seperti tanggal 7-8 Agustus yang akan datang. Narasumbernya 4 termasuk saya, itu di gedung 165. Itu yang kami sasar itu adalah mereka-mereka yang tidak pernah ketemu sama sekali dengan ulama. Saya pernah, yang hadir itu audiennya itu 195 orang dengan tema judul Kesaktian Zakat Keajaiban Sedekah. 1,5 jam saya berbicara. Subhanallah, setelah selesai kita makan siang, ternyata mereka tak pulang, mereka menunggu. Sehingga saya pikir, kenapa ini mereka? Apakah mereka itu tidak terima atau mau menyidak saya dan sebagainya? Ternyata apa? Mereka semuanya sepakat dan berkata, Pak Ustadz, kami ingin dapat kajian semacam ini 1 bulan sekali. Nikmat, ajaran Islam itu nikmat. Coba lihat, bayangkan, beruntung tidak istri saya. Saya kawin sama istri saya 23 tahun. Demi Allah saya tidak pernah bentak-bentak dia. Demi Allah tangannya nggak pernah mukul dia. Demi Allah saya itu menganggap istri saya lebih afdol dari saya, lebih utama daripada saya. Kenapa? Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Kalau seumpama semua suami seperti itu, alhamdulillah saya punya istri 1 bulan saya langsung kasih di depan. Pulang awal saya kasih lagi bonus berapa itu? Karena tanpa diminta kita kasih. Kenapa? Yang paling patut mendapatkan kebaikan kita siapa? Keluarga kita, istri kita. Kalau kita tahu. Kalau suaminya nggak tahu ya jangan salahkan. Oleh karena ayo sama-sama. Kalau mau menyenangkan Nabi Muhammad, mau kita punya andil dengan Nabi Muhammad, ayo tanamkan dalam diri anak kita, masukkan anak kita dalam pondok pesantren semacam ini. Banyak di mana-mana. Kalau bapak-bapaknya hadir majelis taklim, siapapun dia, mau pejabat, mau anggota, siapapun dia masuk majelis taklim, tidak dilarang. Hadir di situ, maka diampuni dosa-dosa kita. Hadir di situ, rahmat Allah turun kepada kita berjujuran. Hadir di tempat itu, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Ayo kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya termasuk yang dirahmati oleh Allah SWT. Berkatnya anak-anak kita yang hafal Quran, ya Allah, jadikanlah negara ini, ya Allah, negara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berikanlah kami, ya Allah, daulat yang sangat berdaulat, ya Allah, negara yang sangat berdaulat.
negara yang sangat bermartabat. Jadikanlah negara Indonesia negara yang paling kaya di dunia ya Allah, negara yang paling mensejahterakan rakyatnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah di antara kami ya Allah yang saling bertikai jadikan satu ya Allah. Ya Allah, berikan keamanan kepada negeri kami ini ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang baik ya Allah setelah kami semuanya berubah. Jadikanlah negara Indonesia ini ya Allah negara ahli majelis, negara ahli pondok pesantren, negara ahli madrasah diniyah, negara yang begitu memperhatikan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dengan cara seperti itu, maka para polisi banyak istirahat, BPK juga banyak istirahat, KPK juga banyak istirahat, karena mereka semua takut pada Allah, bukan takut pada manusia. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang bertakwa, beriman, dan jadikanlah kami termasuk orang yang tahu bahwasanya rezeki kami tidak akan kemana-mana ya untuk kami sampai pada kami, ya bukan untuk kami tidak akan sampai pada kami. Dan berilah kami ya Allah modal yang banyak berupa harta benda, berupa jabatan, berupa apa saja yang kau berikan pada kami ya Allah, semuanya kami gunakan untuk meraih ridhamu, cintamu, dan ridho cinta Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar tempat ini kecuali kau pastikan kami sebagai hambamu yang paling besar mendapatkan anugerah darimu, yaitu hambamu yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, melimpah harta bendanya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya. Kemudian setelah panjang umur meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.